Oke, Assalamualaikum. Di konten ini gue mau bahas Persija Jakarta. Kemarin kita baru mengakhiri musim ini, kita baru selesai pertandingannya, pertandingan terakhir lawan Malut. Sayang seribu sayang, skor 0-0. Yang tadinya gue pikir kalau kita bisa menang lagi, kita berarti win rate-nya masih 100% dan kita lebih pede lagi buat ngadepin musim depan. Tadinya gue pikir kayak gitu. Tapi sayang seribu sayang, 0-0. Peluang banyak banget dari Persija. Ya itulah yang yang harus diterima sama kita pendukung Persija, Jackmania. Mengakhiri musim ini agak sedikit kecewa. Gue udah nyatat banyak hal di sini, jadi konten ini kayaknya agak sedikit lebih panjang daripada biasanya. Seperti biasa, gue mumpung lagi ingat, gue mau ngingetin kalian juga untuk sholat dulu. Jangan nonton gue dulu sebelum kalian sholat. Lo beresin dulu, lo pause dulu video gue, sholat. Beres sholat, lo udah santai, lo udah tenang, baru nonton gue. Gue nggak pengen ketika gue bikin video justru gue menghambat lo yang harusnya itu lo lebih utamakan gitu. Jadi kebagian dosanya gue nggak mau. Jadi gue ngingetin untuk menghindari itu. Oke, yang pertama gue mau ngebahas, tadinya gue pikir Stadion JIS itu akan sepi, dan gue pas baru datang gue ngeliat kayak kosong banget gitu. Walaupun udah kick off, biasanya kalau udah kick off 10 menit itu stadion udah lumayan agak rame. Tapi kemarin kacau banget. Kemarin kosong. Gue bilang, waduh, ini jangan-jangan pertandingan terakhir yang harusnya kita ramein, itu lebih sepi daripada sebelumnya. Sebelumnya itu kan 7.000. Tapi ternyata, seperti biasa, ngaret pada anak-anak Jackmania datang ketika pertandingan udah berjalan. Dan akhirnya diumumin itu sekitar 11.000 sekian lah. 11.000 sekian ratus yang hadir di JIS. Gue, happy juga ngeliat itu. Dan ini membuktikan kita, anak-anak Jackmania itu, kalau kita ngedukung Persija ya bener nggak main-main gitu. Kita ngedukung, lo mau lagi happy, lo mau lagi performa bagus, lo mau lagi berantakan, lo lagi amburadul, tetap anak-anak Jackmania ada di situ. Tetap aja ada yang nyinyir, ada yang bilang, bang, kok sepi? Ini maksudnya, dia mau nyinyir aja lah. Ya gue bilang, ini yang dijual ini tiket 15.000. Dari 15.000 yang dijual, datang 11.000 itu istimewa banget. Atas kosong, karena memang nggak dibuka, bukannya nggak dibeli. Kalau misalkan atas tier 2 dibuka, terus harganya dikasih yang di bawah 100.000, gue yakin penuh banget itu. Tapi memang nggak dibuka, karena kapasitasnya mungkin belum ada izin, atau gue nggak ngerti kenapa itu JIS nggak dibuka mulu tier 2-nya. Tapi untuk informasi aja, Jackmania itu adalah supporter, Persija itu adalah supporter yang paling banyak datang ke stadion. Jadi, kita nomor 1 di Liga Indonesia, jumlah supporter yang paling banyak hadir ke stadion. Nomor 1 kita. Dengan performa yang lagi ancur-ancuran kayak gini. Gue salut banget sih. Gue respect sama kalian semua. Kalau misalkan lagi bagus-bagusnya, rame, ya itu wajar-wajar aja gitu. Tapi ketika lagi ancur-ancuran kayak gini, performanya kita ada di papan tengah, mainnya juga nggak menghibur, ditontonnya juga kagak enak. Tapi kita bisa jumlah penonton terbanyak, itu bagi gue itu luar biasa banget gitu. Dan Persija harusnya menyadari itu untuk bahan mereka memperbaiki diri gitu. Sekarang gue udah didukung habis-habisan walaupun performa kayak gini, tapi mereka masih pada datang. Nah itu buat musim depan ya, manajemen harusnya sih lebih serius lagi nanggepin menangani squad ini gitu. Itu maksud gue. Oke? Nah kita kemarin pakai strategi yang berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Memang setelah Carlos Peña dipecat, Coach Ricky yang megang, itu formasi total berbeda gitu. Harusnya kita 3-4-3, zamannya Carlos Peña, mainnya nggak enak banget ditonton, tapi ketika dia datang, gue juga kaget juga sama keputusan itu. Dia pakai 4-3-3, 4-4-2. Gue bilang nih pelatih cukup berani gitu, merubah secara drastis permainannya. Dan bagi gue berhasil banget lagi. Pertandingan Persija itu dari sepanjang musim, yang paling enak ditonton, ya semenjak dipegang sama si Coach Ricky ini gitu. Walaupun kita menang atau enggak, ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita seri juga, ada kalanya kita menang juga. Tapi gue ngelihat mainnya tuh ada harapan gitu. Gue ngelihat kayak, waduh ini beda nih. Padahal skuad yang sama, kok bisa berbeda gitu. Jadi selama ini gue pikir, yang bikin kita keok mulu, yang bikin kita berantakan ya si Carlos Peña yang tambeng gitu. Dia udah dibilangin, dikasih masukan, tapi dia tetap nggak mau berubah keputusannya, tetap pakai 3-4-3 dengan strategi yang sama. Padahal udah nggak berhasil gitu, tapi tetap masih dilakuin sama dia. Ya gue pikir, dia menjadi salah satu biang kerok performa Persija ancur-ancuran musim ini. Jadi buat manajemen, lo kalau milih pelatih jangan asal comot kayak kemarin. Gue bahkan
nggak menaruh harapan banyak ketika si Carlos Peña pertama kali datang ke Persija gitu. Gue bilang ya udahlah, karena kita mengusung beberapa hal yang kalau pelatih muda itu di pegangan pertamanya kadang-kadang performanya bagus. Memang setengah musim pertama gue puji dia karena memang bagus banget setengah musim pertama. Ya bukan bagus banget tapi sesuai dengan target yang diminta sama manajemen 4 besar di paruh musim. Di paruh musim keduanya ngedrop, ya itulah kita kritik gitu. Jadi harus dibedain kapan kita puji dan kapan kita kritik gitu. Ada ngomong, "Bang, lo kemarin muji sekarang kritik." Ya iyalah, kemarin bagus sekarang jelek, gimana sih? Masa gue harus tetap bilang bagus walaupun lagi jelek? Kurang lebihnya seperti itu. Terus Persija kemarin banyak banget peluangnya, gila banyak banget. Apalagi di awal babak pertama ada sekitar 4 peluang emas, bahkan 3 yang harusnya jadi gol menurut gue. Ada si Gustavo Almeida, ada peluang di situ, terus ada beberapa hal lah. Gue agak lupa juga kejadiannya, cuman yang gue ingat itu ada sekitar 4 atau 5 on target yang kemungkinan besar jadi gol itu 3. Bagus banget mainnya. Terus sampailah di babak di babak kedua, itu tuh kehilangan momentum kita itu ketika pertandingan berhenti yang pas ada flare. Itu menit 70, gue lupa deh, 75, 70-an, 76 atau berapa gitu. Itu pertandingan harus berhenti. Padahal intensitas itu lagi tinggi-tingginya, gitu, lagi megang kendali di pertandingan itu. Nah, kalau misalkan pemain lagi temponya lagi oke, terus tiba-tiba berhenti gitu aja, ada sebab yang non teknis, itu bikin si pemain drop lagi gitu. Dan si musuh yang lagi kita tekan terus, itu dia bisa ngebalikin lagi si mentalnya. Itu gue ngeliat dari situ sih. Tadinya kalau misalkan nggak ada itu, mungkin sampai akhir tuh kita mungkin bisa dapat gol gitu dari permainan yang udah dijalani di babak kedua. Tapi sayang harus terhenti, dan ini adalah wajar-wajar aja, ternyata menjadi tradisi juga. Hampir rata-rata semua klub di Liga Indonesia kemarin di awalnya sama PSS Sleman, supporternya itu bikin flare yang gede banget, yang hampir gue rasa sih itu rekor. Dan ternyata gue beres nonton Persija, gue ngelihat Persebaya juga sama kayak gitu, PSM juga kayak gitu, Persija juga kayak gitu. Jadi ini kayaknya semacam tradisi di pertandingan terakhir setiap musim itu, kemungkinan ya, kalau tim-tim yang kecewa sama manajemennya, kayaknya sih akan terjadi lagi gitu. Sulit untuk dihindari. Gue menikmati itu sih. Emang keren juga sih gue ngeliatnya, gue kan dari atas ya. Gue ngeliat itu adalah luapan dari anak-anak Jackmania ke manajemen. Jadi kayak gini, lo nggak dengerin sih, ini gue ngambek. Ini adalah wujud ngambeknya dari anak-anak Jackmania gitu. Wajar banget karena kesabaran mereka selama ini cukup sabar, dan dukungannya juga tetap dukung gitu. Ya marah-marah dikit mah wajar lah. Udah gitu BP juga gentle juga. Gue ngeliat dia, gue agak kaget ketika dia nyamperin, walaupun disorakin ya. Dia nyamperin, gue gak kedengeran dia ngomong apa segala macam, tapi setelah dia nyamperin, akhirnya selesai, si supporternya balik lagi, dan dukung lagi gitu. Jadi marahnya itu selesai gitu. Setelah itu nyanyi lagi, ngedukung lagi gitu, dan pertandingan berjalan. Tapi sayangnya tadi gue bilang, ritmenya jadi ada ritmenya agak sedikit goyang ketika ada break yang kayak gitu. Nah, gue kesian sama pemainnya. Persija itu kemarin di Sleman kena asap juga, terus balik ke JIS, kena asap lagi gitu. Sleman atasnya nggak ketutup, jadi si asap tuh cepet banget keluar gitu. Di JIS nggak ada asap aja, itu engap gitu, panas. Tapi kemarin agak adem ya karena hujan ya. Cuma biasanya itu panas gitu, kayak kurang oksigen gitu kalau di JIS tuh. Ditambah kemarin asap, Allahu Akbar, itu itu agak sedikit lama untuk si asapnya keluar dari stadion. Tapi alhamdulillah selesai, main lagi, dan terakhirnya itu banyak drama perpisahan dari pemain-pemain Persija. Gue sebenarnya nggak tahu siapa aja yang akan keluar dari Persija sampai kemarin pertandingan itu selesai. Karena gue ngelihat nanti nih ada yang akan ngucapin lah paling nggak dadah-dadah gitu ke penonton, berarti itu yang akan keluar gitu. Soalnya nggak diumumin secara resmi siapa aja akan keluar. Banyak yang kontrak habis, gue udah catat di sini. Bahkan pemain asing tuh banyak banget yang kontraknya udah pada habis. Mungkin gue akan melihat ada beberapa pemain yang bisa dipertahanin atau yang harus dibuang gitu. Oke? Rombak abis bakalan terjadi dari Persija Jakarta, maupun asingnya maupun lokalnya.
Banyak pemain yang akan berkurang, ditambah lagi nanti akan ada kebijakan 11 pemain asing. Ini menarik nih. Nanti gue akan bahas di akhir deh. 11 pemain asing, 8 yang boleh main di lapangan, 3 yang di bangku cadangan. Nanti gue akan bahas. Gue lewat dulu itu sementara. Yang pertama Simic. Simic ini walaupun gue sebenarnya bukan fans garis kerasnya dia, karena beberapa kali gue kritik kencang ke dia sampai Instagram gue diblokir sama dia. Simic ini kemarin perpisahan. 2 kali perpisahan sama Persija. Yang pertama agak kurang enak, terus daerah dibikin ulah, yang bikin Persija pusing 7 keliling, dan dia dipanggil lagi oleh Persija bukan dengan jalur prestasi tapi dengan jalur ancaman gitu. Ini yang sebenarnya terjadi. Makanya gue kurang respect sama dia. Tapi ya seiring berjalannya waktu gue udah memaafkan itu. Dan kemarin agak sedih juga sih gue ngelihat apa namanya perpisahan dia dengan performa dia yang ancur-ancuran gitu di akhir karirnya gitu. Tapi dia masih belum mau pensiun, dia masih mau nyari klub lagi, gue nggak tahu di Indonesia apa di mana. Tapi kayaknya dia belum akan pensiun. Jadi ditampilin di big screen, ditampilin apa namanya gol-gol dia dulu. Ya gue jadi kayak flashback lagi, gue ngelihat, waduh emang ini orang istimewa ya. Cuman gue kesel sama dianya itu karena dia sempat bikin ulah yang bikin rugi Persija aja gitu. Tapi gue terobatinya karena bagi gue mungkin juga bukan kesalahan dia 100% gitu. Mungkin ada kesalahan dari manajemen yang bikin dia sampai marah. Ternyata kan setelah kejadian yang sekarang intrik-intrik manajemen begini-begitu, ya gue sekarang jadi mewajari kalau misalkan pemain itu ada yang marah sama manajemen. Jangan pemain, kita aja udah tiap pertandingan kita ngamuk-ngamuk gitu. Jadi gue melupakan itu dan gue kemarin ikut bersedih lah dengan perpisahan si Marco Simic. Dan gak cuma Simic, ternyata ada Ferrari juga. Yang gue pikir Ferrari ini akan bertahan di Persija lama banget gitu. Karena dia kan the next Rizky Ridho mungkin ya. Terus ada Abimanyu memang yang gak kepake juga di Persija. Performanya juga lagi drop banget dia. Terus ada beberapa pemain lagi sebenarnya yang keluar dari Persija. Cuma belum diumumin aja gitu. Nanti lo akan lihat postingan-postingan Persija yang apa namanya terima kasih kayak gitulah. Banyak banget. Jadi rombak. Asingnya rombak, lokalnya rombak, Persija akan tampil berbeda musim depan. Harapan lagi. Gak apa-apa ya. Jadi ada lagi pemain selain Simic. Gue ngelihat yang kontraknya habis ya, bukan yang keluar, dengerin. Yang kontraknya habis. Gayos habis, Kudela habis, Eduardo habis, Andrade juga enggak, habis juga, Ramon Bueno habis, sama Gustavo Almeida. Oke? Dari semua pemain-pemain ini, bahkan si Coach Ricky Nelson juga Juni ini habis kontraknya gitu. Jadi yang gue lihat dari beberapa pemain asing ya, kalau lokal ya pasti ntar silih berganti lah, banyak ya. Sananta mau masuk apa gosip-gosipnya, Tom Haye gosipnya, ya, gue nggak tahu lah itu kebenarannya kayak gimana. Tapi banyak banget lokal yang akan masuk dan yang akan keluar. Yang lu lihat deh, yang kemarin nggak kepake itu akan keluar. Kecuali Donitri udah diamanin, Rehan Hanan udah diamanin, Rio Fahmi udah diamanin. Nah sisanya tuh itu kayaknya bakal bubar tuh. Oke. Gayos bagus, cuman biasa aja, layak lah untuk diganti sama pemain asing lainnya gitu. Bagus dia, cuman adalah yang lebih bagus dari dia gitu. Jadi gue rasa Gayos boleh out dari Persija, nggak diperpanjang. Terus Kudela kita tahu lah kualitas dia, tapi ya umur nggak bisa kebohong, dia udah nggak kuat lagi main sebenarnya. Ya Kudela oke lah di outin juga. Eduardo jangan sampai, ini harus diperpanjang. Ini pemain kiper komplit luar biasa. Ini layak untuk diperpanjang lah si kiper ini. Andrade, gue ngeliat Andrade tuh menyenangkan gitu ngeliat dia main. Kayak ngeliat Marco Motta crossingnya. Bagus banget gitu. Dari mulai larinya. Sebenarnya Andrade cuma gak dikasih kesempatan aja. Kalaupun dia masih bertahan, gue masih oke gitu ngeliatnya. Apa namanya? Lu juga nilai ya. Lu juga pada komen. Menurut lu dari pemain-pemain yang gue sebutin ini, siapa yang bertahan versi lo gitu. Jadi gue juga pengen tahu versi-versi yang lain gitu. Andrade kalau dikeluarin nggak apa-apa, kalau bertahan juga nggak apa-apa. Kalau gue ngeliatnya kayak begitu. Terus Ramon Bueno out lah. Ramon Bueno kurang bisa ngikutin gaya main Indonesia. Yang kita mau main cepat, kita mau transisi cepat. Beberapa kali kemarin pertandingan lawan Malut juga dia yang selalu, pertandingan sebelumnya juga dia yang selalu nahan bola gitu. Jadi agak kurang cepat aja untuk transisi. Kalau Gustavo nggak usah dibahas. Kalau misalkan dia nggak diperpanjang atau dia nggak dipersia lagi, ya kita gue ikut ngamuk nih. Ikut demo gue kalau misalkan Gustavo. Ini Gustavo andalan kita yang paling luar biasa. Bahkan ada gosip kalau dia ditawar sama Malut itu 12 miliar kalau nggak salah. Tapi Gustavo menolak itu, dia tetap ingin bertahan di Persija. Luar biasa Gustavo ini. Oke.
Terus gosip-gosip nanti gue udah singgung-singgung dikit. Nanti rumor-rumor, gue kayaknya bikin video khusus deh untuk rumor. Siapa yang masuk, kualitasnya gimana, apa segala macam, statistiknya. Nanti kalau udah mulai agak terdengar. Gue ngedengar selintingan, cuman gue nggak berani ngomongnya. Takutnya ntar malah jadi digoreng-goreng, malah jadi gosip. Kata siapa ya? Kata Ilan. Mampus gue. Enggak, gue nggak berani ngomong. Nanti kalau misalkan udah ada beberapa akun yang ngangkat, gue mungkin akan ngebahas itu. Terus terkait yang tadi, yang 11 pemain asing itu, 11 pemain asing, 8 di cadangan. Gue singkat aja gue ngebahas, ntar gue mau bikin video khususnya. Bagi gue plus minusnya karena sekarang di musim ini aja Persija siapa yang diandalin dari pemain lokalnya gitu. Bayangin kalau misalkan pemain asingnya nggak ada, terus siapa yang mau main di Persija? Siapa mau main? Coba lu sebutin nama yang kira-kira bisa menggantikan posisi pemain asing yang sekarang ada di Persija. Nah, tujuannya gue rasa ya, tujuannya itu supaya ningkatin si kualitas dari liganya itu sendiri. Bagus sih gue bilang. Tapi ada efek negatifnya. Negatifnya itu ya banyak pemain-pemain lokal kita yang harusnya dia bisa muncul, kayak Donitri, kayak Hanan, segala macam, agak tersendat gitu. Itu minusnya. Tapi kalau untuk kualitas liga, itu pasti naik banget gitu. Itu yakin gue pasti naik banget. Sebenarnya gue mau bahasnya agak lebih rinci sih ini. Tapi gak apa-apa deh. Kayaknya next konten gue mau bahas. Karena ada efeknya untuk ke timnas juga kan. Waktu itu kan Italia kan timnasnya itu terganggu karena di liganya banyak pemain asing. Daerahnya timnas dia terganggu. Nah, Indonesia kemungkinan besar juga bisa kayak begitu. Tapi, berhubung timnas kita ini rata-rata pemain dari diaspora, dari yang main di luar negeri, jadi nggak berefek banyak juga ke timnas Indonesia. Tapi kalau untuk ke anak muda yang bakal dipromosikan, itu berefek banget. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang sekarang udah bermain terus kalah saing, ya kalian harus berlatih lebih giat lagi supaya nggak kalah saing gitu. Kalau nggak salah gue baca Hanif Sabandi itu komentarnya keren banget tentang kebijakan ini gitu. Jadi harus punya jiwa bersaing, harus punya jiwa berjuang. Kalau misalkan datang yang lebih bagus ya lu harus lebih bagus dari dia supaya kualitasnya juga naik gitu. Kalau misalkan lu saingannya sama yang begitu-begitu aja, ya kualitasnya juga nggak akan kemana-mana. Jadi ya susah sih. Gue mau ngebahasnya. Gue nggak pro ke sana nggak pro ke sini. Tapi gue cuma ngasih sudut pandang kalau misalkan sudut pandang gue kalau misalkan positifnya apa, negatifnya apa. Ditambah lagi kalau misalkan klub yang nggak punya duit misalkan harus ngegaji pemain asing yang nilainya pasti mahal, itu mungkin agak sedikit kerepotan gitu. Pilihannya jangan pakai pemain asing, simple aja sebenarnya. Cuman ya lu pasti ketinggalan di liga gitu. Ya itu yang harus dipikirin lagi sama LIB, kebijakan-kebijakan seperti ini. Tapi gue penikmat sepak bola, gue pengen nonton bola dengan nikmat. Jadi dengan 11 pemain asing 8 di lapangan itu bagi gue akan nikmat nonton bolanya. Begitu. Oke, kayaknya sekian dari gue. Nanti gue akan ngedit vlog gue, nanti gue akan upload juga, terus gue akan bahas khusus tentang kebijakan pemain asing ini. Oke? Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.